Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Selasa 17 Oktober 2023. Berita pertama, dua hakim Mahkamah Konstitusi mengkritik keras atas dikabulkannya syarat Capres dan Cawapres dengan minimal punya pengalaman kepala daerah. Selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud MD bereaksi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi Saldi Isra meluapkan rasa jengkelnya lewat penyampaian perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Selain itu, Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya, Arief Hidayat, mengungkapkan berbagai kejanggalan atas putusan Ketua MK Anwar Usman. Dalam sidang, Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal 169 huruf Q, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berubah frasa menjadi berusia paling rendah 40 tahun, atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Keputusan ini mendapat kritik tajam dari internal Hakim Mahkamah Konstitusi. Saldi Isra menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuatnya bingung dan merasa banyak keanehan di luar nalar. Pengenaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini. Sementara Hakim Arief Hidayat menyebut terjadi banyak kejanggalan dalam putusan MK terkait syarat bagi Capres dan Cawapres. Salah satunya terkait kehadiran Ketua MK Anwar Usman pada perkara nomor 90 dan 91 terkait syarat Capres dan Cawapres yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Ya, ini perkara nomor 29, perkara 251 dan perkara 55 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan aku meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain. Namun demikian, pada perkara nomor 90 dan perkara nomor 91 dengan isu konstitusional yang relatif sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara aku, dan khusus untuk perkara 90 diputus dengan amar dikabulkan sebagian. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan Ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis tanggal 21 September 2023, Ketua menyampaikan bahwa ketidakhadiran pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada perkara nomor 29, 51, dan 55 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan. Berita selanjutnya, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan reaksi atas keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni terkait permohonan uji materi tentang pemilihan umum, terkait syarat Capres dan Cawapres yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dalam keterangannya, mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi itu memberikan pandangan terkait putusan yang mengabulkan sebagian gugatan syarat menjadi Capres dan Cawapres. Menurut Mahfud, putusan MK bersifat final dan mengikat. Mahfud meminta semua pihak untuk siap dan menghargai apapun yang menjadi keputusan dari lembaga negara pengawal konstitusi tersebut. Mas Gibran, apakah tahun ini bisa maju, Pak? Begini, kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat
sebagai kepala daerah itu boleh. Kalau putusannya berbunyi begitu ya artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Artinya dia bisa membuat ketentuan lain dari yang ada di undang-undang yang prinsipnya itu mencoret, sebenarnya bukan membuat. Ada yang mengatakan pembolehan itu norma baru. Ya memang bagi banyak orang, bagi ilmu itu norma baru. Tetapi ketentuan undang-undang dasar, setiap putusan MK itu sudah bersifat final. Selama ini MK ya, kalau memutus open legal policy itu, menyangkut open legal policy itu dikembalikan ke DPR. Misalnya tentang threshold, keharusan tidak ada threshold dan sebagainya. Dulu yang membuat putusan itu zaman saya ketika Fadjrul Rahman itu menggugat agar pengajuan bukan oleh gabungan partai politik, tidak perlu ada threshold gitu. Sebenarnya partai tetap ini. Tapi kita katakan tuh open legal policy serahkan ke DPR. Dalam amar putusannya, MK menyatakan, meski syarat usia di bawah 40 tahun tidak bisa jadi capres dan cawapres, namun seseorang bisa maju jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dengan amar putusan ini membuat Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi cawapres. Saat ini ramai kabar Gibran akan maju berpasangan dengan Prabowo Subianto. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.